Sekarang melanjutkan keterangan kemarin berkaitan masalah qadhi. Qadhi itu orang yang memberikan keputusan di antara dua orang yang bertikai, dua orang yang cekcok, disebut dengan qadhi. Kalau di Indonesia mungkin ya hakim, pokoknya begitulah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa seorang qadhi, seorang hakim yang kemarin dijelaskan adalah seorang qadhi, seorang hakim tidak boleh menerima hadiah, pemberian apapun dari ahli amalihi, dari orang-orang yang ada di bawah tugasnya. Tidak boleh. Terlebih kemarin sudah dikatakan, terlebih kalau orang itu sedang punya problem yang diselesaikan di persidangan, di mana sebelum-sebelumnya dia tidak memiliki kebiasaan memberi kepada hakim ini tadi. Lek sadurunge biasanya ngekei terus, kan serotok patuk yo. Wong iki masih gak ada masalah pancen nyangoni biasanya. Nah, wajar. Lek ana uang gak tahu-tahu nyangoni kok moro nyangoni iki biasanya ada udang di balik batu. Lek gak ngono ada mujair di balik batu. Faru kok gak tahu-tahu nyangoni, moro-moro teko nyangoni. Ngapunten, Gus. Oh, ana apa, Ruk? Ngono wis mesti kuwi. Jelas. Niku Gus, niki enten ngeten. Ah, wis jelas. Lek biasanya nyangoni, biasanya ngamplopi. Kemarin ngamplopi gak pati heran. Ngono lho, Pak. Maksudnya. Tapi lek wala adata lahu bil hadiyati qablaha, kalau sebelumnya tidak pernah ada pengadatan kebiasaan memberikan hadiah, lah itu yang menjadikan jelas tampak bahwa ada maksud di balik pemberiannya. Pun cari ngomong ada mujair di balik sambal tomat. Itu jenenge penyetan. Wa yajtanibu al-qadhi al-qada'a fi asyrati mawadi' indal ghadabi ila akhirih. Kemudian seorang qadhi, seorang hakim hendaknya tidak memberikan keputusan dalam 10 kondisi. Dalam 10 kondisi ini usahakan seorang hakim jangan memberikan keputusan dulu. Jangan ketok palu dulu. Kapan Gus 10 keadaan itu? 1. Ketika orangnya lagi marah. Ketika sedang marah. Kalau pas lagi emosi jangan berikan keputusan. Iki babnya hakim, Pak. Tapi sebenarnya nggak harus hakim. Kamu kasih tahu. Ini babnya bab hakim, bab qadhi. Tapi sebenarnya nggak cuma qadhi. Siapapun dalam kehidupan ini kalau mau ngambil keputusan, jangan pernah ambil keputusan dalam 10 kondisi ini. Karena dalam 10 kondisi ini, kondisi orang itu tidak lagi stabil. Lagi tidak stabil. Tidak lagi stabil. Saya karep apa bahasanya? Tidak lagi stabil. Lagi tidak stabil. Dalam 10 kondisi ini, sebisa mungkin orang itu tidak memberikan keputusan. Karena kalau dia memberikan keputusan dalam 10 kondisi ini, keputusannya nanti dikhawatirkan tidak maslahat. Kenapa? Karena 10 kondisi ini mampu menjadikan orang itu anhalatil istiqomah. Khuruj anhalatil istiqomah. Keluar dari kondisi normalnya. Wong iki 10 kondisi ini iki. Iso mikir, paham? 1 kondisi apa? Kondisi pas marah. Menungso lek ngamuk, jangan ambil keputusan. Terutama wong lanang biasa. Wong lanang kadung emosi yo. Gak cocok karo sing wedok, karo bojone gak cocok blas. Misale mulai teko nyambut gawe wis kewesel awake lha mbok kepin ngopi mbek rokok aja jedul gadingan kopi sing wedok. Ngamuk. Wong ngamuk, wong lanang biasanya mikire cendek lek ngamuk ngono. Ngene terus pegatan. Ini namanya mengambil keputusan dalam kondisi marah, enggak baik. Kowe lek ngambil keputusan dalam kondisi marah seperti itu, kamu akan menyesal nanti pada akhirnya. Barang wis mari muni ngono, pegatan temen kan, sing wedok wis lara ati yo, mulai sing wedok. Barang sing wedok mulai temen. Bengi ku sing wedok biasa. Men isuke kedip-kedip. Gak ono sapa-sapa kene. Biasa ada bojone ya. Iya kowe ngerti ngene, kedip-kedip ngene. Gak enak tiba gak ono bojo ngono. Itu karena keputusan itu diambil ketika kondisi seseorang itu tidak stabil, yaitu 1 ketika kondisi orang itu lagi marah. Pokoknya lagi ngamuk jangan ambil keputusan. Ngamuk ki oleh wajar menungso. Tapi jangan ambil keputusan. Jangan gegabah ambil keputusan. Karena itu akan menyebabkan di endingnya nanti akan ada yang namanya penyesalan. Yang kedua, walju washiba al-mufritaini. Yang kedua, yang selanjutnya kondisi tidak stabil di mana hakim atau siapapun dilarang untuk mengambil keputusan. Enggak baik untuk mengambil keputusan adalah kondisi lapar. Lapar atau kenyang yang terlalu. Loh, ya.
Wong lek luwe utahe gak jangkep paham ya. Hah? Lek luwe iki gak keputusan, mangan. Jangan ambil keputusan tapi makan, ndak baik. Ambil keputusan dalam kondisi al-ju' al-mufrid, lapar yang terlalu itu ndak baik. Ndak baik. Begitupun asyiba, berarti lek ngono mangan sik Gus yo, sing wareg yo, marang baru memberikan keputusan. Lah, wong wareg ya padha. Wong ki lek warege pol-polan gak ono akale. Baru kono mari mangan sego sak piring, tambah tahu tek, tambah barang kalir. Jak ngomong nyekel kitab, yo gak nyantol blas. Hah? Jadi berarti ngaju ini cak nyantol ya apa Gus? Sedengan. Gak lowe, yo gak wareg. Mergo lek wareg jak ngaji. Ngono. Al-ju' wasyiba al-mufritaini, lapar ataupun kenyang yang terlalu itu tidak baik. Wal atash wasyiddatus syahwah. Begitu juga haus. Ngelak ki ya padha, Pak. Menungso ki lek ngelak wala, gak ono akale. Ngawala cak-cakane ngomong wis angel ya. Gak normal, gak stabil. Wasyiddatus syahwah. Begitu juga manusia itu kalau lagi syiddatus syahwah. Syiddatus syahwah. Syiddatus syahwat lagi muncak-muncaknya. Hah? Ono wong lanang lagi kepingin kumpul karo bojone, sawe yo. Hakim sidang apa jenenge? Berkali-kali ya. Berkali-kali berhari-hari nang persidangan gak mulai-mulai kasusnya gak mari-mari soalnya. Pusing utahe wong lanang. Hah? Gak ketemu wong wedok, gak kumpul wong wedok pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu lek perlu pusing. Lagi anu Gus syiddatus syahwat ini. Lagi muncak-muncaknya syahwat, enggak usah berikan keputusan yang begitu. Enggak baik. Mulia kumpul ana bojomu dhisik baru dalam mana. Hah? Loh, gak apa-apa ta Gus. Kowe kerja Gus. Loh, lah daripada kowe kerja ngene kayak keputusan elek. Hah? Lah mikiri ngono kuwi mau ya? Enggak baik. Syiddatus syahwat. Jadi kondisi syiddatus syahwat itu termasuk salah satu kondisi yang menjadikan orang itu khuruj anil istiqomah, keluar dari realnya. Artinya enggak stabil. Yo, lek gak percaya takone sing rabi-rabi lho. Jajal ngutang Pak Imam, Bro. Hah? Bapakmu. Pak, bener aku mau ngaji jarene lek pas apa jadi syahwate lagi muncak-muncaknya aku gak iso mikir, Pak. Bebel ngono jare. Gak stabil. Tak kira-kira jawaban Pak Imam be. Takono lak ngono kuwi. Kita tapi bener mesti bener. Jaya takono. Wal huznu wal farah al mufrid. Kemudian termasuk salah satu kondisi yang enggak baik untuk memberikan keputusan adalah al farah al mufrid. Bahagia ataupun sedih yang terlalu. Wong lepas lagi gualau, lagi sumpek ngono. Utawa lagi seneng sing kebacut kuwi ya padha. Napa kok ngoten Gus? Kita kandhani Kak. Wong kuwi lek pas susah pol-polan, nang wong ku rasane peteng dedet boy. Kesalahan cilik dadi gede wae. Karena aku lagi emosi, soalnya biasanya lek ngono kuwi gak apa-apane. Paling mek tak omongin. Tapi lepas lagi sumpek-sumpek diantem barang, paham ya? Keputusan itu kalau pas lagi sumpek-sumpek akan lebih dari kondisi normal. Misalnya, biasanya guru sekolah nih, nang ngomong ada masalah ya. Udah nang sekolahan. Ono muridnya nggak kesalahan, padahal dia biasanya ngelakoni kesalahan kuwi. Tapi gak sampai diamuk kayak ngono. Gila guru ini pas lagi sumpek, al-huznu al-mufrid. Sedih yang terlampau, wala. Muter sekolahan pun 100. Ngono akhirnya. Lah hakim itu gak baik kalau seperti itu. Mau barengnya tok 25 tahun. Ngono lho. 25 tahun rek. Boleh hakim lagi sumpek. Paham ya? Atau sebaliknya, kalau sampai hakim itu dalam kondisi al-farah al-mufrid, bahagia yang terlalu juga nggak baik untuk memberikan keputusan. Loh Gus, kalau bahagia kan baik berarti Gus. Menung saya pas lagi seneng-senengnya, kalau pas lagi bahagia-bahagianya, kabeh ketok murah. Sore masih gawe pola modeli opo ya gak apa-apa. Kowe lagi akeh. Ngono lho. Ya. Hah? Lho wong lagi bungae pol-polan. Kesalahan sebesar apapun enggak pati kerasa, Pak. Hah? Lah, dikhawatirkan kalau hakim dalam kondisi bahagia yang terlalu, ada orang memiliki kesalahan yang mestinya diberikan hukuman, akhirnya gini. Wes, bebas. Aku lagi bahagia aku ini. Bebas. Nah, enggak baiknya begitu. Makanya jangan berikan keputusan. Wa indal marad ayil mu'lim. Begitu juga dalam kondisi sakit yang terlalu. Lek gering rasa melbu. Rasa ketok palu, mulai gering mulai ngleset. Wong gering kok wong diuntal. Hah? Ana wong gering mlebu nang hakim, sinani kabeh. Hah? Ketok palu, bareng ngrepoti wong akeh. Gering mulai gering, ngleset gering.
Cok wong kabeh diuntal. Wa mudafa'atil ahbasaini. Termasuk kondisi yang tidak baik untuk memberikan keputusan adalah mudafa'atul ahbasain. Ngempet ngoyo ngempet ngising. Menung saya lek ngempet ngoyo ngempet ngising wala. Mendelik-mendelik ngene, Pak. Lapor boten apa nih. Padahal bet ngoyo bet ngising. Menung saya lek bet ngoyo bet ngising enggak kena dipet. Tidak bisa ditahan. Akan menjadikan orang itu tidak lagi stabil kondisinya. Wes angel, tak kena. Bet ngoyo bet ngising yang jeding. Hah? Operasine larang. Jadi dempet ngono. Operasine larang, wes. Mudafa'atul akhbatsain. Pada kesimpulannya, durung sih. Wa inda syiddatin nu'as wa inda syiddatil harri wal bardi wadhabitul jami' li hadhil ashrah wa ghairiha annahu yukrahu lil qadi al qada'u fi kulli halin yasu'u khuluquhu. Selanjutnya kondisi yang tidak baik untuk memberikan keputusan adalah kondisi ngantuk berat. Wong lek ngantuk berat. Gak kerungu, Pak, nyemak apa jenenge kasus gak kerungu. Makanya hakim lek pas ngantuk berat turu, ngantuk itu turu. Tapi oleh ngantuk terus yo, blaen. Bayaran tapi bendina kondo ngantuk. Kemana Pak Hakim? Ngantuk saya. Lanjut besok lagi ya. Pendino ngono. Karuan yo lek mari sidang mulai pagi sampai sore lanjut malam lanjut sampai subuh. Besoknya ngantuk wajar. Enggak ya Pak, bendino. Ngantuk saya. Katanya kalau ngantuk jangan dengan keputusan dulu. Wah, bendino ngono kuwi ya gak pokro jenenge. Wajar lek kolo-kolo. Faruk misale tak wulan pisan Gus, kuwasal Gus. Wis numpuk iki Gus, cicilan turune Gus. Niku utang turun numpuk iki. Sedina setengah jam, lek sak wulan iku wis rodok 15 jam. Gak kuat kula. Kula tak anu riyen nggih, tak tilem riyen nggih. Boten saged dalu-dalu nih. Wajar. Tapi lek bawa bendino nanti ru gering Gus ngono. Nanti ru ngantuk Gus bendino. Gak wajar blas. Gak wajar kuwi. An-nu'as wa idda syiddatil harri wal bardi. Dan juga kondisi yang gak baik untuk memberikan keputusan salah satunya adalah kondisi panas atau dingin yang luar biasa. Wong iki awani wadem ngono. Gak kudu memutuskan memberikan keputusan wis enak nggih kopi nggih teh anget terus enak. Atau kondisi-kondisi yang panasnya luar biasa. Wong lagi suwumu utek budel. Pada kesimpulannya, kondisi-kondisi apapun yang membuat orang itu tidak stabil, ya. Tidak stabil, maka orang itu tidak sebaiknya memberikan keputusan dalam kondisi itu. Terus kesimpulannya ini ngono tok intine. Gus, intinya kapan sih Gus orang itu nggak baik untuk memberikan keputusan? Intinya satu, kalau orang itu lagi tidak stabil, maka orang itu tidak baik untuk memberikan keputusan dalam kondisi itu. Tapi kalau maksa memberikan keputusan gimana? Wa idza hakama fi halin mimma taqaddam nafadha hukmuhu ma'al karaha. Andai kata dia memaksakan untuk tetap memberikan keputusan, keputusannya tetap sah tapi makruh. Keputusannya tetap sah, tetap jatuh. Pon, wala yas'alu wujuban idza jalasa al-khasmani baina yadayil qadhi. La yas'alul mudda'a alaihi illa ba'da kamali da'wah. Pon, wa hina idzin yaqulul qadhi lil mudda'a alaih ukhrij min da'wahu. Fa in aqarra bimadda'a alaihi bih lazimahu ma aqarra bih wa la yufidu ba'da dzalik ruju'uhu wa in ankara madda'a bi alaihi falil qadhi ay yaqula lil mudda'i ala kabayyinat. Wes. Sekarang begini, Pak. Dalam proses persidangan la yas'alu al mudda'a alaihi. Seorang hakim tidak diperkenankan untuk menanyai pihak terlapor. Rungokne. Seorang hakim tidak boleh menanyai kepada pihak terlapor sebelum pihak pelapor sempurna menyampaikan laporannya. Jadi prosesnya gini, Pak. Soalnya Faruk datang. Ada apa berdua ini? Pelapornya ngomong, Pak Hakim, mohon maaf saya mau melaporkan bahwasanya begini. Nah, ini biar ini dulu. Ojo ngene, moro-moro ana wong melaporkan. Pak Hakim, iki lho, tanahku di Joko. Kamu ambil tanah ini. Lho ya apa durung-durung ngono. Gak boleh begitu. Paham ya? Gak boleh. Jadi harus pihak pelapor dulu yang ngomong, disampaikan apa laporannya, kita terima. Setelah selesai, baru kalau sudah selesai kita tanya kepada pihak
Terlapor. Pihak terlapornya ditanya. Tanya apa, Gus? Pihak terlapornya ditanya, ukhruj min dakwahu. Mas, bagaimana dakwaannya si A ini, laporannya si A ini? Nah, kalau memang kamu merasa tidak melakukan, ya kamu ngomong. Kalau kamu merasa melakukan, ya kamu ngomong. Fa'in aqarrabi lazimahu ma aqarrabi. Kalau orang yang terlapor ini mengakui bahwa dirinya benar-benar melakukan apa yang dilaporkan, ya sudah beres. Iya Pak Hakim, saya mencuri. Iya Pak Hakim, saya mengambil. Iya Pak Hakim, saya begini begitu. Oke, beres. Berarti laporannya pihak pelapor sesuai dengan pengakuannya pihak terlapor. Paham? Tapi kalau pihak terlapor tidak mengakui, tidak Pak Hakim, itu dusta. Saya tidak mencuri. Misalnya orang uang ya, duit tanahnya moro-moro diaku, duit uang. Laporan persidangan. Lapor kan? Itu tanah saya itu. Makanya saya bongkar itu. Saya bego makanya. Bener Bu, tanahnya itu tanahnya si A ini Bu. Enggak Pak Hakim, bukan tanahnya si A Pak Hakim. Ya sudah. Kalau bukan katanya si pihak terlapor enggak begitu, maka pihak pelapor lah yang ditanya. Alaka bayyinatun. Kamu punya bukti Pak atas laporan kamu? Kamu punya bukti saksi Pak atas dakwaan kamu? Kan ngono Pak. Ojo sing kene sing didedes. Temen gak? Ayo gak, aku bujuk balik ngono lho ya oprek. Kene malah didedes. Harusnya yang didedes, ngerti didedes? Apa? Oh iya, dengaran pinter kamu bahasa. Yang didesak itu adalah pihak pelapor. Mohon maaf Bapak, ini pihak terlapor tidak mengakui, tidak mengiyakan, tidak membenarkan apa yang Anda laporkan. Apakah Anda punya saksi? Apakah Anda punya bukti lah? Oh no, harusnya begitu. Wala yahlifu ay la yastakhlifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Dan tidak diperbolehkan pihak mana ini namanya pihak ya Allah. Pihak tidak diperbolehkan hakim meminta sumpahnya pihak terlapor. Kau oleh ini laporannya. Terus saya ngomong pihak terlapor. Bapak benar melakukan apa yang dilaporkan tadi? Enggak Pak Hakim, saya enggak melakukan. Wallahi Pak. Lah kok wallahi Pak, sing iki sing di wallahi. Enggak boleh begitu. Kalau dia mengatakan dia tidak melakukan, dia tidak benar apa yang dilaporkan kepada dirinya, maka kita kembali kepada pihak pelapor. Pak, dia enggak mengakui Pak. Bapak punya bukti dah. Bapak punya saksi dah. Enggak punya Pak Hakim. Kebetulan waktu itu yang tahu ya bapak saya sudah mati. Gak ada saksinya Pak Hakim. Kalau nggak punya saksi, maka opsinya pihak pelapor minta kepada hakim agar menyumpah kepada pihak paham ya? Bingung dah. Jadi ngomong Pak Hakim, saya nggak punya bukti Pak Hakim, tapi dakwaan saya ini real adanya. Benar adanya. Mohon pihak terlapor suruh sumpah. Lah, wallahi Pak, Anda tidak melakukan dakwaannya itu. Wallahi Pak Hakim. Lah kalau sudah begitu ya sudah beres. Kamu nggak punya bukti? Kamu maunya apa sekarang? Minta disumpahkan? Tak sumpahkan. Tapi kalau dia mau bersumpah tidak melakukannya, terus apa yang mau saya timpakan? Kan ngono Pak? Kecuali kalau dia nggak mau berani bersumpah, itu menunjukkan bahwa pihak terlapor berbohong di dalam perkataannya bahwa apa yang dia laporkan itu tidak benar. Paham ya? Ini jurusan perhakiman. Dilungkas nggak ngene. Terus wala yulaqinul qadi khasman hujjatan ay la yaqulu likullin minal khasmaini kul kada wa kada. Kemudian seorang hakim, seorang qadi itu tidak diperbolehkan menuntun kepada salah satu pihak, entah pihak pelapor atau pihak terlapor, menuntun sebuah argumen. Tidak boleh. Bapak mestinya ngomongnya begini. Bapak nanti ngomongnya begini. Bapak kalau memang merasa melakukan begini, kalau merasa nggak melakukan ngomongnya begini. Nggak boleh Pak Hakim ngomong begitu Pak Hakim. Nggak boleh. Iku jenenge murui wong. Enak-enak wong lolok polos. Gak iso jawab enggak.
gak iso bujuk, lek diwuruki ngono kuwi malah ono celah, paham ya? Makanya hakim itu tidak boleh memberikan satu tuntunan kepada pihak salah satu ini, tidak boleh. Ben ngomong apa anane? Lah kare kan gagap yo gagap, ngono lho. Anu Pak Hakim. Oh, iki. Wong ngomongnya gak gagap kok kayak gini. Nah, ini kan ketok. Itu. Tidak boleh menuntun. Ammastifsarul khosmi fajaizun. Tapi kalau memperjelas boleh. Yang nggak boleh itu menuntun argumen. Kalau memperjelas boleh. Memperjelas itu contohnya gimana? Contoh. Dengan kita ka'an yadka iya syahsun ila akhiri. Contoh. Hakim memperjelas kepada pihak pelapor. Pelapor ngomong kepada Pak Hakim. Pak Hakim, si A ini membunuh anak saya. Si A ini membunuh bapak saya. Si A ini membunuh saudara saya. Membunuh teman saya. Hakim ngomong kepada pihak pelapor, pembunuhannya itu qatlan amdan au khotoan. Pembunuhannya sengaja atau enggak sengaja ya, itu boleh. Karena itu bukan menuntun argumen, tapi itu memperjelas. Kan nanti arahnya kalau sini ngomongnya pembunuhannya sengaja, padahal yang sini ngomongnya enggak sengaja kan berarti enggak klop. Ngono lho maksudnya. Itu boleh. Itu namanya istifsar bukan talqin, memperjelas bukan menuntun. Wala yafhamuhu wala yufhimuhu kalaman ay la yu'allimu kaifa yadda'i. Tidak diperbolehkan hakim itu mengajarkan kepada salah satu pihak tentang teknis berbicara. Bapak jangan bulat-bulat begitu dong. Kalau memang A yang ngomongnya A begini, kalau B yang ngomong B begini, enggak boleh, jangan, enggak boleh. Enggak boleh mengajarkan cara seperti itu. Wala yata'annatu bisyuhada. Wala yakbalu asy-syahadah illa mimman thabatat adalatuhu. Kemudian hakim tidak diperbolehkan untuk mempersulit terhadap para saksi. Nyun sewu, Pak. Biasanya wong sing digawe saksi-saksi kuwi kadang ada orang yang punya keberanian, ada yang kadang nggak punya keberanian. Sing sakon wis nggak duwe keberanian. Salah sing ngerti pembunuhan nang dalan iku Faruk Tepak Mulih ngene. Innalillahi wa pembunuhan ya. Akhirnya nyasinya Faruk jadikan saksi. Dia ngelangel marung. Kamu lihat betul kejadiannya? Iya Pak Hakim. Betul? Ngono lho. Wedi rek ceret iki. Enggak boleh, itu namanya ta'annud bisyuhada. Itu namanya terlalu mempersulit terhadap para saksi. Artinya kalau memang dia sudah memberikan kesaksiannya di hadapan hakim, berarti dia merasa dia betul-betul saksi. Ngono lho. Yang penting kan saksi itu harus memenuhi 15 enggak. Saksi yang bisa diterima di hadapan hakim, saksi yang bisa diterima di hadapan hakim untuk kemudian bisa menjadi saksi dalam sebuah kasus, itu adalah orang-orang yang memang dipositifkan adil. Karena saksi itu harus adil. Lah kalau nggak adil gimana, Gus? Nah, kalau orang yang nggak adil, tergantung nggak adil itu gimana. Nggak adil itu ada kalanya jelas-jelas fasik, atau nggak tahu nggak adil, atau nggak fasik. Paham sih? Uang nggak ini loh Pak. Uang nggak adil tak gak adil. Berarti fasik. Lek fasik garu. Ngene iki lho. Paham ya? Ya gak adil, ya gak fasik. Aku garu fasik. Pokoknya hari aku gak adil. Saya enggak tahu. Ngono lho. Jadi ada kondisi banyak. Ada positif adil. Kalau positif adil boleh jadi saksi. Kalau positif fasik maka nggak boleh jadi saksi. Kalau nggak jelas gimana Gus? Fa illam yu'raf. Kalau tidak diketahui apakah dia adil ataupun fasik, nggak jelas, maka dia harus yang namanya tazkiyah. Kamu tahu tazkiyah? Tazkiyah itu pembersihan diri. Kok cara saya apa jenenge? Pengembalian nama baik. Paham ya? Apakah setiap orang itu yang pernah melakukan dosa besar selamanya harus dicap pendosa? Tidak. Orang itu yang penting sudah melakukan yang namanya tazkiyah, pengembalian nama baik ya sudah. Kok cara nang penjara kok apa biasa ngono jenenge? Napi-napi, orang-orang yang dipenjara selama durasi waktu 1 tahun 2 tahun tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan, tidak pernah melanggar aturan-aturan, jadi nggak ngono. Apa reputasi sembuh apa ngono arane? Sembur aro aku parane. Remisi, apa seraru kula raru jenenge. Pokoke ngono lah. Itu tazkiyah namanya, Pak. Jadi orang itu kalau sudah tazkiyah, sudah
Seraru aku arane sembobo. Jadi orang itu kalau sudah dalam masa waktu yang cukup lama, Pak ya, dia tidak melakukan apa-apa yang sebelumnya dia lakukan. Paham ya? Yo gak ketok mendem. Ngono kan yo? Yo gak ketok nglakoni dosa-dosa, gak ono. Oh, berarti dia adil. Kan awal mulanya kita nggak tahu apakah dia adil atau tidak. Apakah dia adil atau dia fasik. Kita nggak tahu. Nah, kalau begitu kita positifkan saja. Ayo diasingkan aja. Dilihat perilakunya. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Oh aman. Mana? Aman, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Oh berarti orang ini orang yang adil. Ngono loh. Paham ya? Itu untuk orang-orang yang belum diketahui apakah adil atau fasik. Wes. Kemudian wala yakbalu al-qadhi ndibung. Oh ini. Untuk orang yang mentazkiyah itu merehabilitasi tadi, merehabilitasi tadi itu juga harus orang yang adil. Mergo lek sing merehabilitasi mau wong gak adil dibayar ya kan nek. Hakim kan butuh saksi. Loh, ini saksinya adil enggak ini? Saya tidak kenal soalnya sama orang. Apakah orang ini reputasinya adil atau fasik saya tidak tahu. Nah, hakim ngongkon 1 orang. Ini mohon ya, direhabilitasi, dipastikan bahwa dia adil. Oh loh. Lah sing bagian ngurusi untuk mempositifkan keadilannya saksi ini juga harus adil. Bergolek wong kira adil dibayar ya kan. Ngono lho. Lah wala yakbalu al-qadhi syahadata aduin ala adwi wala yakbalu al-qadhi syahadata walidin liwaladi wala syahadata waladin liwalidi. Kemudian ada beberapa kesaksian yang tidak boleh diterima oleh pihak hakim. Kapan kesaksian itu tidak boleh diterima? Ada 3 kalau dalam kitab Fathul Qorib ini. 1, kesaksian yang tidak boleh diterima adalah kesaksian seorang musuh memberikan kesaksian untuk musuhnya. Kesaksian seorang musuh memberikan kesaksian untuk musuh. Aku seru jelas bahwa saya jadinya soalnya Pak Faruk gak rukun. Cek toh kayak gegeran. Moro-moro Faruk ngomong Gus. Soalnya po dalu ngeten. Temen taruh. Kulo saksi ini. Loh, lewatmu gak saksi ini. Wong musuh ini. Ayo, lebih. Kesaksiannya seorang musuh atas musuhnya tidak bisa diterima. Kenapa begitu? Karena yang namanya musuh mau bagaimanapun akan selalu memberikan kesaksian yang tidak menguntungkan untuk musuh. Malah kesempatan enggak ero emang kata bawa ero lek ngono ku yo. Hah? Ora rame-rame. Ono apa iku? Waduh, musuh kurek ketibanane, ketiban masalah. Cocok iki men aku melok. Marono wong geger-geger. Kono persidangan ae iki. Siapa saksinya? Aku siap. Ngono langsung musuhnya Pak ya. Aku siap. Dan nanti di persidangan hakim tidak boleh menerima kesaksiannya seorang musuh atas musuh karena pasti tidak menguntungkan. Tidak sesuai kenyataan, tapi disetting bagaimana musuhnya akan jatuh sesuai dengan keinginannya. Paham? Begitupun tidak sah kesaksian. Begitupun tidak sah kesaksiannya seorang anak untuk orang tuanya. Atau orang tua untuk anaknya. Kesaksian, kalau kesaksian yang membawa keuntungan itu tidak boleh dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kesaksian yang membawa keuntungan. Ngerti kesaksian membawa keuntungan? Ngerti? Saleh, nak persidangan ya. Kesaksian membawa keuntungan ya apa bagus. Contoh ke persidangan. Ada orang cekcok. Ini tanahnya si A atau tanahnya si B. Si A datang ke pengadilan. Bawa bapaknya. Pak Hakim, tanah itu tanah saya Pak Hakim. Siapa saksinya? Ya Pak Hakim. Lalu bapak kamu ya mesti aja yang anak dibelo. Kesaksian kalau itu mengandung keuntungan untuk anak, tidak boleh orang tua memberikan kesaksian untuk anak atau dibalik. Anak memberikan kesaksian untuk orang tua. Tapi kalau kesaksian alihim fatubal. Kalau kesaksian itu memberatkan itu diterima. Ada orang tua lapor kepada hakim, Pak Hakim, mohon maaf, anak saya mencuri. Nah, itu diterima kesaksian. Karena ini bukan kesaksian yang menguntungkan, tapi kesaksian yang merugikan. Yes. Ya bujuk kesaksian ngono ke bujuk ke opo. Wala yaqbalu kitaba qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidain yashhadani bima fihi. Yes.
tidak diperbolehkan untuk diterima surat satu hakim kepada hakim yang lain sebelum surat itu disaksikan oleh dua saksi yang adil. Rungokne Pak, akhirnya tak ngeliang. Rungokne sih. Surat dari satu hakim untuk hakim yang lain itu tidak boleh untuk diterima, ya, tidak boleh untuk diterima kecuali ketika surat itu sudah disaksikan oleh dua saksi. Contohnya ini kasusnya Pak. Yo, jadinya uang kan yo pelencing nih, nanti pelencing. Wong Surabaya gak mesti nang Surabaya. Ndek utang nang Surabaya ngale. Ya. Ati kasusnya ngono kuwi. Ana uang manggon di Surabaya, utang ngono ngene, soalnya diutangi 50.000. 50.000 gak akeh bagi soalnya berharga ini, Pak. Utang Faruk 500.000. Utangi kabeh. Barang utang wis akeh. Pelencing ngilang. Hah? Ditelepon gak kena. Tapi ro kabeh arek undu medsos. Nanti arek Semarang Gus. Lah wis. Semarang kan berarti. Laporlah kita ke hakim. Lapor ke hakim untuk apa, Gus? Untuk menyatakan bahwa si A itu memiliki hutang kepada kita. Lah nanti sikapnya hakim, dia harus menulis surat. Ya. Pertama sebelum menulis surat tentu memastikan dulu. Ada saksinya kalau kamu menghutangi si A itu. Ada Pak Hakim. Lah, po. Saksi kamu bawa. Ini saksi untuk tahu ya? Saksi hutang. Ngerti saksi hutang ya? Saksi yang mengetahui bahwa kamu benar-benar menghutangi si A itu. Ini Pak Hakim saksinya. Kalau pas minjem uang ada anaknya. Wes. Oke, ketok palu. Betul kamu punya uang yang dibawa oleh si A. Sekarang saya tinggal tulis surat. Heret. Lah waktu nulis surat ini juga harus disaksikan. Harus ada saksi. Bahwa benar surat ini yang menulis adalah hakim. Dan surat ini ketika ditulis sudah dipositifkan bahwa si A itu punya tanggungan kepada orang yang ada di wilayahnya hakim. Paham? Baru surat dikirim. Lah, surat dikirim ini juga harus ada saksi. Lah gak ngono bleset kabeh, Pak. Negara koyo ngene iki, blaet. Yo. Ongkone iso ganti nang jero iku. Nang jero surat iku. Lah gak ngono saiki. Makanya harus ada saksi. Tapi saksi bukan sembarang saksi, kredibel. Harus ada saksi. Saksi yang menghantarkan sampai ke hakim di daerah di mana orang itu punya tanggungan. Ya, sampailah di negara atau di daerah di mana hakim itu memiliki warga yang punya utang tadi. Dibukalah surat ini. Ini surat dari siapa? Surat dari Hakim Surabaya. Siapa saksinya kalau dari Hakim Surabaya? Saya Pak saksinya. Lah, ngono lho. Paham ya? Paham? Harus seperti itu. Ini untuk validasi, Pak. Apa Gus kok ngono? Biar gak ada WhatsApp Gus yo. Masih WhatsApp saya dikira di-hack. Hah? Moro-moro. Ruk, aku nyel duit 200 po Ruk, iki padha mogok Ruk. Hah? Ya kok sih aku sik ngaji. Iku butuh saiki Ruk. Tas meneh sik 200 saya. Masa jam tak sahur. Para ditransfer. Des. Marang ngono lek sak jam dhewe wis gak kena blas. Hah? Di-hack. Lagi lho, Pak. Makanya surat menyuratnya hakim itu harus ada validasi dengan adanya saksi. Harus. Ketika sampai, benar Pak, ini dari hakim tadi. Dari Hakim Surabaya. Dan tadi Hakim Surabaya menulis surat ini setelah mempositifkan bahwa betul warga Anda punya hutang kepada orang Surabaya. Ada saksinya. Saksi hutangnya ada, ya. Nah, baru. Gimana cara penyelesaiannya? Tergantung cara penyelesaiannya. Kalau orang yang ada di negara lain, di daerah lain ini tadi punya uang di negara atau di tempatnya orang yang dihutang, paham kan? Lek dhek duwe-duwe, kalau dia punya uang di daerah di mana orang yang dia hutangi ada, maka tinggal dibayarkan pakai uang itu, paham ya? Kan hakim itu punya wilayah toh, Pak. Kocoro omah disegel kan di wilayah, punya ya tinggal ambil uangnya. Ambil untuk dibayarkan. Kalau nggak punya bagaimana? Ya, beda cerita. Nah, yang gini orang ini Pak. Fa in kana lahu malun hadir qadahul qadhi minhu. Kalau orangnya itu punya harta yang hadir, uang yang ada di daerahnya orang yang dihutangi, tinggal dibayarkan pakai harta itu. Tapi wa illam yakun lahu malun hadir wa sa'alal mudda'i inha al di baladil ghaib ajabahu lidzalik. Tapi kalau sampai di daerah situ dia tidak punya uang, minta diselesaikan, maka harus menyurati kuno.
Artinya ngene, Pak Hakim, kula niku duwe dhuwit digawa karo si A, Pak Hakim, wong nang Semarang, Pak Hakim. Omahe di si A iku nang Surabaya, omahe nang kono, Pak Hakim. Ana duit agak kira-kira. Didelok. Kalau ada uangnya tinggal dibayar. Lah kalau nggak ada, piye carane? Kalau hakim kirim surat kepada hakim yang ada di daerah di mana orang yang berhutang itu sekarang lari, paham ya? Pakai surat tadi itu. Hah? Lafaz surat itu nang ngene kitab ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nulis Quran ngono. Wong biyen ngono Pak surate, Pak. Hadara indana fulanun bin fulan. Afani Allah wa iyyak fulan bin fulan wa ta'ala fulanin al-ghaib al-mukim fi baladik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan selalu menyertaimu dan aku. Ngono cara surat. Telah datang kepadaku sosok bernama A menyatakan bahwa dia memiliki uang yang dihutang oleh sosok bernama B yang saat ini B tinggal di daerah kamu. Nah, cara bahasa surat ngono. Hah? Yang sekarang B itu tinggal di daerah kamu. Wa aqama alaihi syahidaini. Jumlah nominal hutangnya sekian dan aku telah mempositifkan itu dengan adanya saksi. Wes. Saksinya ini dan dia telah adil. Dan aku sudah menyumpah orang yang mengaku ini. Wes kabeh. Ngono lah prosesnya ngono. Wes dikirim surat. Itu prosesnya begitu. Artinya gak kena moro-moro ana suratnya. Dibuka. Oh, surat Pak Hakim. Iya lah teman. Surat itu gampang kali gawe. Harus itu. Harus dipositifkan seperti itu. Pun, faslun fi ahkamil qismah. Fasal bab yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya qismah, hukum-hukumnya pembagian. Pembagian itu yang namanya qismah itu tamyizu ba'dil ansiba min ba'din bit tariqil ati. Yang namanya qismah itu adalah membagi sebagian bagian dengan bagian yang lain. Jadi tidak semua bagian itu bisa dibagi rata, Pak. Kadang ada bagian itu yang tidak bisa dibagi. Hah? Ada bagian yang tidak bisa dibagi. Contohnya, ada orang tua meninggal. Orang tua itu rumah tidak punya. Rumah apa, Gus? Wong ngontrak bapakku. Ngekos. Terus bapak kamu meninggal, apa warisannya? Cuma satu, HP. Hah? Warisannya cuma HP. Kamu kepingin dapat HP itu? Ya kepingin, Gus. Saudara kamu kepingin. Semuanya minta warisannya. Anak itu lu, HP ini sih. Piye cara begini? Apa diiris dari telu? Hah? Disigara, dipecaling ini. Malah anak digawe. Itu namanya qismah, teknis pembagian harta milik bersama. Itu ada caranya, gak ngawur. Hah? Gak ngawur. Cari sing situ tak dole wis lek ngono. Cari sing situ. Oh, didol iki emang iki ya bapak iki ngono. Atau selepet ya. Maka harus lewat yang namanya proses qismah, cara pembagian yang benar. Wa yaftakiru al-qasim al-mansub min jihatil qadi ila sab'i syara'it. Al-Islam wal buluh wal aql wal hurriyah wal dzukura wal adalah. Pihak petugas yang membagi harta milik bersama itu ada kalanya diangkat oleh negara, ada kalanya pribadi. Kalau diangkat oleh negara maka harus memenuhi 7 persyaratan. Apa syaratnya? 1 Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam adil, ketujuh bisa menghitung. Bisa menghitung. Itu kalau yang membagi dari pihak pemerintah. Kita lapor hakim, Mbak ya. Pak Hakim, Bapak meninggal, warisannya rumah 1. Ini kita 1 anak-anaknya semuanya ini minta harta ini dibagi sekarang. Maka kalau hakim mengutus 1 orang untuk membagi harta itu, harta milik bersama itu, maka orang yang diutus hakim ini harus memenuhi 7 persyaratan tadi. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan bisa menghitung. Itu kalau diangkat dari hakim. Tapi amma idza lam yakunil qasimu mansuban min jihatil qadi faqad asyara al-musannifu biqauli fa in taradaya asy-syarikani biman yaksimu bainahuma lam yuftaqar ila dzalika syurutis sabiqah. Tapi kalau orang yang membagi itu tidak diangkat oleh hakim, tidak diangkat oleh pemerintah, maka tidak perlu syarat 7 tadi. Siapapun yang diridhoi maka beres. Contoh, Faruk ambil saya dulur. Moro nang aku, Gus, kula kali cacak niki pun sepakat, Gus. Bondone bapak niki jenengan sing bagi, Gus. Temen tak aku sing bagi ta?
Kalau persidangan tak boten, kalau kali jajak pun sepakat jenengan lah. Kalau sudah sepakat saya yang membagi, meskipun saya nggak memenuhi syarat 7 tadi, tidak apa-apa. Karena sudah ada kesepakatan. Wes. Wa alam annal qisma ala salasati anwa'in. Ahad wa al qisma bil ajza' wa tusamma qismatal mutasyabihat ka qismatil misliyat min hububin wa ghairiha. Fatujazza'u al ansiba'u kailan fi makilin wa waznan fi mawzunin wadru'in thumma ba'da dzalik yuqra'u bainal ansiba' li ta'yini kulli nasibin ila akhirih. Kemudian pembagian itu ada 3 model. Yang pertama ada pembagian namanya qismatul ajza. Qismatul ajza. Ada nih. Belum. Yang pertama qismatul ajza. Qismatul ajza itu membagi hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama itu kayak begini, Pak. Beras, beras. Jagung. Bapaknya mati, sawah ombo kan pian? Berasnya wake nang gudang. Hah? Berasnya wake. Cara membaginya gimana, Gus? Kalau yang seperti itu tinggal dibagi sesuai bagiannya, kemudian nanti dibagi dengan cara diundi. Dengan cara diundi. Yang penting didum roto, misalnya 5 kiloan oleh ya 5 kiloan. Misalnya 10 kiloan ya 10 kiloan. Misalnya 100 kiloan ya 100 kiloan. Nah nanti Gus kalau sudah jadi 3 karung, soalnya dapat yang mana? Faruk dapat yang mana? Faruk mele, rojo lele aku jadi Faruk. Jadi segi gak aku sing iki aku. Maka untuk menentukan itu dengan cara diundi, paham ya? Diundi. Diundi, yes, ro dhewe lah carane ngundi. Diundi. Oh, beras karung 1 haknya Faruk. Karung 2 haknya Sonep. Ngono. Dengan cara diundi. Itu namanya qismatul misliyat. Pembagian dengan cara al-ajza, dengan cara membagi bagian-bagian itu menjadi beberapa juz. Jadi beberapa juz. Kurang lebih begitulah teknisnya. An-naw'u tsani al-qisma bit ta'dil lis-siham. Yang kedua, ada teknis pembagian itu pembagian bis-siham. Ta'dil bis-siham, ta'dil lis-siham. Pembagian yang tidak sama bagiannya tapi sama secara nominalnya. Apa tadi? Pembagian yang tidak sama secara bagiannya tapi sama secara nominalnya. Ono sawah, utawa ono omah, sing ngarep madhep dalan, sing mburi madhep gang cilik. Iku cara disigar dadi loro. Sing madhep dalan ambek sing madhep gang cilik regane padha ta beda? Beda. Meskipun anaknya 2. Anaknya 2, Gus. Apakah disigar separuh-separuh ini? 4 meter kali 4 meter, 4 meter kali 4 meter. Wes, kamu sing ngarep, aku sing mburi. Tidak boleh. Karena itu ta'dil, qisma bil ajza, bukan qisma bil ta'dil. Padahal cara membaginya nanti qisma bil ta'dil. Terus gimana cara membaginya, Gus? Cara pembagiannya nanti dengan cara yang sama secara nominalnya, tidak sama secara bagiannya. Ya, detailnya kurang lebihnya lah benjing mawon, sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.